Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang turunan aljabar. Turunan adalah konsep bilangan penting dalam kalkulus untuk mengetahui seberapa cepat nilai berubah terhadap nilai lainnya. Secara sederhana, turunan mengukur laju perubahan jika fungsi dari waktu ke waktu atau terhadap variabel, maka bisa dibantu untuk mengetahui perubahan besar tersebut. Pada slide ini dijelaskan konsep dasar turunan. Turunan menunjukkan dua hal utama, yaitu kemiringan garis singgung pada suatu titik dan laju perubahan sesaat suatu fungsi. Pada gambar grafik di sebelah kanan, garis singgung digunakan untuk menunjukkan kemiringan grafik pada titik tertentu. Kemiringan inilah yang menjadi nilai turunan. Selain itu, turunan juga digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah terhadap waktu atau variabel lainnya. Jadi, konsep dasar turunan membantu kita memahami arah dan kecepatan perubahan suatu fungsi. Oke, saya akan menjelaskan tentang notasi turunan. Turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Isi materinya ada beberapa notasi turunan yang sering digunakan, yaitu pertama, notasi Lagrange yang ditulis dengan simbol f aksen x atau f prime x, yaitu f buka kurung tutup kurung x. Kedua, notasi Leibniz yang ditulis sebagai dy per dx atau dy per slash dx. Notasi ini menunjukkan perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x. Ketiga, notasi operator yang ditulis sebagai d per dx dari fx. Notasi ini menunjukkan operasi untuk mencari turunan suatu fungsi. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan terdapat fungsi x, fungsi f dalam kurung x sama dengan x pangkat 2. Untuk mencari turunannya, kita menggunakan aturan pangkat, yaitu pangkat dikalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Karena pangkat pada x adalah 2, maka 2 dikalikan dengan x, lalu pangkatnya menjadi 1, sehingga diperoleh f dalam kurung x sama dengan 2x. Hasil yang sama juga bisa ditulis menggunakan notasi Leibniz, yaitu dy dx sama dengan 2x. Jadi baik menggunakan notasi Lagrange maupun Leibniz, hasil turunnya tetap sama, yaitu 2x. Oke, rumus dasar turunan. Pada slide terdapat fungsi f atau r sama dengan rn, keterangan f, r sama dengan fungsi, r sama dengan variabel, n sama dengan pangkat. Rumus turunannya adalah f r sama dengan n kali r n min 1. Cara mengingat rumusnya ada dua langkah mudah. Yang pertama, turunkan pangkat ke depan. Yang kedua, kurangi pangkat dengan angka 1. Penjelasan contoh pertama. Diketahui f r sama dengan r3 menggunakan rumus f rn kali r pangkat 3 min 1. Kesimpulannya, turunan dari R3 adalah 3R pangkat 2. Penjelasan contoh soal pada slide. Diketahui F atau R sama dengan R4, F Rn kali Rn min 1. Kurangi pangkatnya, F1 R sama dengan 4R pangkat 3. F1 dalam kurung R sama dengan 4R pangkat 3. Mengapa pangkatnya dikurangi? Ini berasal dari aturan matematika yang disebut power rule atau aturan pangkat. Aturan ini menyatakan D strip DR R N sama dengan NR N min 1. Aturan tersebut telah dibuktikan dalam kalkulus dan digunakan untuk menurunkan fungsi perangkat. Karena itu, setiap kali menemukan fungsi berbentuk, maka pangkat dipindahkan ke depan, pangkat dikurangi 1. Kesimpulannya dari materi ini, turunan digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi. Rumus dasar turunan untuk fungsi beberapa pangkat. Cara mengerjakannya sangat mudah. Pangkat dipindahkan ke depan,
pangkat dikurangi 1. Contoh R4 4R3, R pangkat 4 R pangkat 3. Jadi rumusan dasar turunan digunakan untuk mencari perubahan suatu fungsi berpangkat. Cara mencari turunannya adalah dengan memindahkan pangkat ke depan lalu mengurangi pangkat satunya. Dengan aturan ini kita dapat menghitung turunan berbagai fungsi berpangkat dengan lebih mudah dan cepat. Konstan adalah nilai yang tetap dan tidak berubah berapapun nilai variabelnya. Contoh konstan 5, 8, 15, dan 100. Angka-angka tersebut tidak memiliki variabel seperti X atau Y sehingga nilainya selalu tetap. Aturan konstan. Pada slide tertulis F dalam kurung R sama dengan K, maka F1 dalam kurung R sama dengan 0. Artinya turunan dari setiap bilangan konstan selalu 0. Mengapa turunannya 0? Turunan digunakan untuk mengukur laju perubahan. Karena konstannya tidak pernah berubah, maka laju perubahannya adalah 0. Contohnya misalnya F dalam kurung R sama dengan 8, X sama dengan 1 hasilnya tetap 8, X sama dengan 10 hasilnya tetap 8, X sama dengan 100 hasilnya tetap 8. Nilai fungsi tidak berubah meskipun X-nya berubah. Karena tidak ada perubahan, maka turunannya F1 dalam kurung R sama dengan 0. Diketahui F dalam kurung R sama dengan 8, angka 8 adalah konstan berdasarkan aturan F1 dalam kurung R sama dengan 0. Jadi turunannya dari 8 adalah 0. Penyelesaian. F dalam kurung R sama dengan 15. 15 merupakan bilangan konstan karena semua konstan memiliki turunan 0. F1 dalam kurung R sama dengan 0. Jawabannya adalah 0. Gambaran pada grafik Y sama dengan 8, maka grafiknya berupa garis horizontal atau garis datar. Karena garis tersebut datar dan tidak naik maupun turun, kemiringannya adalah 0. Turunan sebenarnya menunjukkan kemiringan grafik, oleh karena itu F1 dalam kurung R sama dengan 0. Konstan adalah nilai yang tetap dan tidak berubah. Turunan mengukur laju perubahan suatu fungsi. Karena konstan tidak berubah, laju perubahannya 0. Rumusnya F dalam kurung R sama dengan K, F1 dalam kurung R sama dengan 0. Jika turunan konstan selalu bernilai 0 karena konstan tidak mengalami perubahan terhadap variabel X, berapapun nilai konstannya, hasil turunannya tetap 0. Penjelasan ini cukup. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan turunan penyimpanan dan pengulangan aturannya. Dalam kurung U plus minus V aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Penjelasannya setiap suku diturunkan secara terpisah. Contohnya, F dari X sama dengan 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2. F aksen dari X sama dengan 6X pangkat 2 tambah 2X. Contoh soalnya, tentukan turunan dari F dari X sama dengan 5X pangkat 2 dikurang 3X. Jawabannya, F aksen dari X sama dengan 10X kurang 3. Oke, jadi pada slide ini saya akan membahas mengenai turunan perkalian konstanta. Materi ini merupakan salah satu aturan dasar dalam turunan aljabar yang sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam soal. Sebelum memahami aturan ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstanta. Jadi konstanta adalah suatu bilangan yang nilainya tetap dan tidak berubah. Contohnya adalah 2, 3, 4, 5 dan bilangan lainnya yang tidak mengandung variabel. Karena nilainya tetap, konstanta memiliki perlakuan khusus dalam proses penurunan. Pada aturan turunan perkalian konstanta, apabila terdapat sebuah fungsi yang dikalikan dengan suatu bilangan tetap, maka bilangan tetap tersebut tidak perlu diubah atau diturunkan. Bilangan tersebut tetap dipertahankan seperti semula. Yang perlu diturunkan hanyalah fungsi yang mengandung variabel. Alasan mengapa konstanta tidak diturunkan adalah karena konstanta tidak mengalami perubahan. Dalam konsep turunan, yang dicari adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Karena konstanta tidak berubah, maka yang menjadi fokus utama adalah fungsi yang mengandung variabel.
Aturan ini membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Kita tidak perlu melakukan perhitungan yang rumit terhadap bilangan tetap. Kita cukup mempertahankan bilangan tersebut, kemudian mencari turunan dan fungsi yang ada setelah fungsi berhasil diturunkan. Hasilnya tetap dikalikan dengan bilangan yang tetap berada di depannya. Jika dipikirkan secara sederhana, konstanta dapat dianggap sebagai pengali yang selalu mengikuti hasil turunan fungsi. Berapapun nilainya, konstanta tersebut akan tetap berada di depan hasil turunan dan tidak berubah selama proses penurunan berlangsung. Pemahaman terhadap aturan ini sangat penting karena banyak soal turunan yang melibatkan perkalian antara konstanta dan fungsi. Jika sudah memahami konsep ini dengan baik, maka kita akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal turunan lebih kompleks pada materi berikutnya. Jadi kesimpulan dari slide ini adalah bahwa dalam turunan perkalian konstanta, bilangan tetap dipertahankan. Sedangkan fungsi yang mengandung variabel diturunkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan memahami aturan dasar ini, kita dapat melakukan perhitungan turunan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Pada soal pertama, kita diminta mencari turunan dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 5. Nah, untuk menyelesaikannya, kita menggunakan aturan turunan pangkat, yaitu pangkat dikalikan ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Jadi, angka 5 dikalikan 4 dengan 4, sehingga menjadi 20, karena 5 dikali 4. Kemudian, pangkat X yang sudah berkurang semulanya 5 sekarang menjadi 4. Maka hasil turunannya adalah fx sama dengan 20x pangkat 4. Pada soal kedua, kita akan mencari turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 5. Karena fungsi ini terdiri dari beberapa suku, maka setiap suku diturunkan satu persatu. Suku pertama adalah 2x pangkat 4, turunannya menjadi 8x pangkat 3, karena seperti balik soal pertama, pangkat itu akan dikurangi 1. Nah, suku kedua 3x pangkat 2, turunannya menjadi 6x. Sedangkan suku ketiga, yaitu angka 5, merupakan konstanta, sehingga turunannya menjadi 0. Setelah semuanya hasil dijumlahkan, diperoleh turunan fungsi, yaitu fx sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 6x. Nah, jadi inti dari materi turunan adalah menurunkan setiap suku sesuai aturan yang berlaku, lalu menyederhanakan hasilnya sehingga sering berlatih semakin mudah memahami konsep turunan fungsi. Contoh soal nomor 3. Tentukan turunan dari fx sama dengan 7x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 8. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Gunakan aturan tiap turunan. Suku 7x pangkat 6' sama dengan 42x pangkat 5 minus 2x pangkat 3' sama dengan minus 6x pangkat 2. 8' sama dengan 0, sehingga f' x sama dengan 42x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 0. Jadi jawabannya adalah f' x sama dengan 42 pangkat 5 dikurang 42x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke kuis interaktif untuk menguji pemahaman kita tentang turunan fungsi aljabar. Perhatikan soal berikut. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3. Pilihan jawabannya adalah 18x pangkat 2, B 6x pangkat 2, C 3x pangkat 2, dan D 8x pangkat 3. Coba pikirkan terdahulu jawabannya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan aturan pangkat. Caranya adalah mengalihkan koefisien dengan pangkat, kemudian mengurangi pangkatnya 1.
Koefisiennya adalah 6 dan pangkatnya adalah 3. Maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Selanjutnya pangkat 3 dikurangi 1 menjadi 2. Sehingga diperoleh hasil turunan fx sama dengan 18x kuadrat 2. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 18x pangkat 2. Setelah memahami contoh dan kuis sebelumnya, sekarang saatnya mencoba mengerjakan soal secara mandiri. Kerjakan soal yang tersedia dengan menggunakan langkah yang sama, yaitu mengalihkan koefisien dengan pangkat, lalu mengurangi pangkatnya 1. Cobalah kerjakan terdahulu tanpa melihat jawaban agar pemahaman kalian semakin kuat. Jika sudah selesai, kita akan membahas hasilnya pada slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan membahas jawaban dari latihan yang telah dikerjakan. Langkah penyelesaiannya tetap sama seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Pertama, identifikasi koefisien dan pangkat dari fungsi. Kedua, kalikan koefisien dengan pangkat. Ketiga, kurangi pangkatnya 1. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara sistematis, kita dapat memperoleh hasil turunan yang benar. Jika jawaban kalian sesuai dengan hasil pembahasan ini, berarti kalian sudah memahami konsep dasar turunan dengan baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang turunan fungsi aljabar. Sampai jumpa dan semangat belajar.